Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Egbert Parasian Sihombing, STH Min. Ungkapan situasi dari anggota PKLU. Situasi anggota PKLU. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh yang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, keponakan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan menanti senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. FIFA PKLU GPIB. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pemurah benar.
kita tahbiskan ibadah kita siang ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita dibacakan dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman-Mu Tuhan. Hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon.
Sidang jemaat, dengarlah berita anugerah yang dibacakan dari kitab Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Demikian bunyinya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang dituliskan dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sidang jemaat, sebelum kita sama-sama mendengar firman dan merenungkannya, kita mendengar dahulu puji-pujian dari Pelkat PKLU.
Halo, selamat ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-10 PKLU GPIB. Selamat ulang tahun ke-10 PKLU GPIB. Selamat ulang tahun ke-10 PKLU GPIB. Semakin tua, semakin berbahagia. Tuhan memberkati. Semakin tua, semakin berbahagia. Diberkati Tuhan. Semakin tua, semakin bersemangat dan berkarya. Umur boleh tua, tetapi semangat harus tetap muda. Umur boleh tua, semangat tetap muda. Maju terus. Amin. Semakin tua, semakin berbahagia. Tuhan memberkati. Sidang jemaat, tiba saatnya kita sama-sama satu dalam doa aplikasi. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada hari Minggu, kami sama-sama mau bersyukur dan memuji nama-Mu, serta merayakan akan hari ulang tahun Pelkat GPIB yang ke-10. Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan yang baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, datanglah ke tengah-tengah persekutuan kami, baik ketika kami berada di gereja maupun di rumah masing-masing, agar kami sama-sama dapat menyimak apa yang Engkau ingin katakan dalam kehidupan kami di masa-masa ini. Berbicara ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar? Diharapkan bahwa kita masih tetap sehat, baik kita yang beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama bersyukur karena kita sudah mengingat rayakan akan hari ulang tahun dari Pelkat PKLU dengan judul Lansia Sehat Tetap Bersemangat Bersyukur Senantiasa. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi kita masih tetap bersyukur. Ya, ini memang situasi yang harus kita syukuri dalam situasi kondisi apapun. Sebelumnya kita coba melihat Bapak Ibu dan Saudara, Oma Opa, kita coba melihat dahulu apa makna dan isi dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani, Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, adalah kitab yang dituliskan secara khusus kepada orang-orang Kristen Yahudi. Jadi orang Kristen dari asal Yahudi. Pada waktu itu belum semua orang menjadi orang Kristen, yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Jadi orang-orang Kristen asal Yahudi itu rupanya mengalami keputusasaan dan penganiayaan. Nah, penulis Ibrani ini pun sebenarnya sedang berada di dalam ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, penulis Ibrani ini tidak mau menyebut namanya, sebab ia sedang diincar atau sedang diancam. Tetapi ia menyebut saja ini untuk orang-orang Ibrani, artinya untuk orang-orang Kristen asal Yahudi yang sudah Kristen. Pada waktu itu jumlahnya tidak banyak, paling-paling cuma 50-an orang. Nah, dengan adanya kitab Ibrani ini, malah mereka yang tadinya sudah merasa kecewa dan lain sebagainya, dengan adanya kitab ini mereka semakin semangat. Mereka tidak mempedulikan lagi soal-soal penganiayaan, tapi mereka berpikir imannya harus mantap dan kuat. Inilah makna dari kitab Ibrani yang terjadi pada waktu itu. Penulis ini menantang kepada orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, katanya, kalau memang Anda Kristen, pertahankan pengakuanmu terhadap Kristus sampai mati. Kedua, maju terus menuju kedewasaan iman. Ketiga, tidak perlu kembali ke bawah hukum Taurat, tetapi tinggalkan segala kepercayaan-kepercayaan yang di luar Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Pada waktu itu memang orang-orang Kristen asal Yahudi sangat-sangat menderita. Mereka berada dalam ancaman-ancaman yang luar biasa. Namun penulis Ibrani ini sampai sekarang tidak dikenal siapa penulis ini. Tetapi ia mencoba menguatkan orang-orang Kristen Yahudi yang tersiksa itu. Salah satunya adalah teks yang kita baca. Ia mau mengatakan begini, bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus itu sebenarnya sudah dikenal sejak dulu, hanya namanya berbeda. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan Allah itu sudah berbicara dulu, tetapi ia berbicaranya melalui nabi-nabi. Tetapi orang masih belum percaya juga. Lalu di kemudian hari, di zaman perjanjian baru yang kita kenal, maka Allah itu memperkenalkan diri dengan lebih nyata. Itulah sebabnya kenapa ada perjanjian baru. Yesus datang memperkenalkan diri, tetapi Yesus datang tidak sebagai Tuhan. Dia datang memperkenalkan diri, aku ini sebagai manusia. Begitulah rendah hatinya Yesus. Ketika orang tahu Yesus itu manusia dan kelihatannya apa yang ia buat ternyata melebihi manusia, maka orang mengatakan, wah, ini mah bukan manusia, ini mah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena memang apa yang
dinampakkan atau apa yang diungkapkan, apa yang dinyatakan Yesus dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di Palestina dan sekitarnya itu sangat-sangat berbeda. Apa yang diajarkan Yesus luar biasa. Apa yang diajarkan Yesus justru menarik banyak orang. Ia tidak perlu kasih orang duit segala macam seperti demonstran tuh, tidak perlu. Tapi ia memukau orang dengan ketekunan, dengan keseriusan, dengan ketepatan, dengan kesungguhan. Itu yang ditampilkan Yesus. Dari pemahaman itu Bapak Ibu dan Saudara, maka orang tertarik dengan Yesus. Luar biasa rupanya yang dibuat Yesus itu. Dan akhirnya orang memang menyatakan Yesus itu telah ditetapkan kok, bahwa Yesus itu memang adalah orang yang bisa mengampuni bahkan menyucikan, sehingga apa yang dikerjakan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu itu kok sebenarnya orang-orang Kristen Yahudi dalam situasi yang sangat-sangat rumit. Mereka berpikir, kami ini percaya pada Yesus untuk jadi mati aja. Tapi setelah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan pemahaman, pengertian, mereka mulai ngerti, oh rupanya kami bukan jadi umpan balik untuk berkorban pada Yesus, tapi sebenarnya kami diminta untuk jadi saksi. Kami diminta untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan orang-orang zaman dulu. Lalu sekarang orang-orang Yahudi yang sudah Kristen ini juga perlu menyaksikan dan perlu memperlihatkan dirinya sebagai orang-orang beriman di masa zamannya. Tujuan pengumpulan dan penulisan Alkitab sebenarnya mau menyatakan sebagai bukti nyata bahwa Alkitab itu menjelaskan Allah memang hadir melalui nenek moyang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu, dan mereka benar-benar melihat dan mereka benar-benar menyatakan bahkan merasakan berkat Tuhan. Disitulah orang-orang Kristen Yahudi semakin dikuatkan. Berarti nama Tuhan Yesus bukan nama sembarang nama, bukan cuma nama yang ditempel-tempel doang, bukan, tapi memang nama asli. Dan itu membuat iman semakin kuat, semakin baik. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, ternyata tidak sampai di situ. Orang-orang percaya zaman dulu meneruskan imannya kepada zaman seterusnya, sampailah pada zaman kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hadirnya kita saat ini adalah meneruskan apa yang sudah diajarkan sebelumnya oleh orang tua kita. Itulah sebenarnya yang mau diinformasikan. Jadi kita sebenarnya adalah ahli waris dari sukacita yang Tuhan Yesus berikan pada zaman lalu. Lalu sebagai ahli waris kita harus mewariskan lagi iman itu kepada anak cucu kita pada masa-masa yang akan datang. Sehingga akhirnya dunia ini penuh dengan apa yang diwariskan Tuhan. Jadi ini namanya warisan estafet. Dari nenek moyang ke kita, dari kita ke cucu, dari cucu ke apalagi dalam buyut ke buyut dan seterusnya. Enggak tahu lagi sebut namanya apa. Tapi kira-kira begitulah yang diungkapkan. Pertanyaannya adalah, apakah iman Kristen itu bersih dan tidak ada tantangan? Lah, Bapak Ibu, kalau sesuatu yang asli, dia akan dikejar-kejar terus. Pertama adalah ia mungkin akan dihabisi, dan kemudian ia akan ditiru. Coba lihat, mana yang paling banyak orang meniru? Yesus loh.
adalah Imam Mahdi lah, adalah Imam Sono lah, Imam sini lah, gitu. Orang banyak meniru Yesus. Itu menunjukkan Yesus asli. Coba lihat sekarang, mana buku kuno, buku terkuno di dunia ini yang selalu dicetak terus menerus? Apa? Cuma satu, Alkitab. Itu buku kuno yang selalu cetak-cetak. Lalu, apakah Alkitab itu pernah dihabisi? Pernah. Alkitab itu pernah tahun ketika Raja Nero, Kaisar Nero, Alkitab itu pernah ditemukan 6.000 eksemplar, dihabisi dan dibakar. Tujuannya apa? Supaya Alkitab tidak muncul. Ternyata muncul juga zaman sekarang tuh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Alkitab saja sempat punya pertentangan yang luar biasa, apalagi iman Kristen. Kenapa iman Kristen selalu ada tantangan? Ya, setiap zaman ingin tahu, betulkah Yesus itu asli atau tidak? Karena itu setiap zaman pasti ada tantangan iman Kristen. Tetapi kita lihat Yesus selalu menuntun orang Kristen dan aman terus. Ini menunjukkan Bapak Ibu dan Saudara bahwa penentangan kepada Tuhan tidak akan mendapatkan pemahaman bahwa iman Kristen mati. Ya, tidak ada orang Kristen yang berani membela imannya, tidak ada. Hanya Tuhan yang membela iman Kristen itu. Dan kita bisa lihat hasilnya memang. Bapak Ibu dan Saudara, kita diminta kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada apa yang kita mau. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU. Sebenarnya mereka jatuh pada tanggal 12 Oktober. Kita merayakannya setiap pada hari Minggu setelah lewat tanggal 12. Bapak Ibu dan Saudara, coba kita lihat pelkat semuanya usianya rata-rata sudah di atas 10 tahun. Lucu tuh, PKLU malah justru baru 10 tahun. Tetapi ini kita mau katakan begini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ternyata PKLU itu tidak memikirkan soal PKLU-nya, tapi dia memikirkan soal pelkat-pelkat yang lain, karena itu dia bergabung. Coba lihat sekarang Bapak Ibu dan Saudara, PKB yang paling banyak siapa situ? Bukan PKB toh, PKLU. PKP mana yang banyak situ? Ya, PKLU juga. Pertanyaannya adalah, kemana itu PKB? Kemana itu PKP? Kemana? Kenapa isinya PKLU dulu? Ini perlu menjadi perhatian penting. Dan tetapi ini menjadi poin penting bagi kita untuk melihat PKLU. Ternyata mereka bisa mau menjadi contoh. Contoh untuk PKB, contoh untuk PKLU. Maksudnya contoh untuk PKP. Harusnya anggota PKB malu. Tetapi aneh juga tuh, kadang-kadang justru mereka malah nggak mau. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan bagi kita anggota-anggota GPIB yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi warga jemaat, bahkan menjadi PHM atau menjadi majelis jemaat. Ya malu dong kita kalau ternyata kita hanya maunya memimpin saja, tetapi kita tidak mau ikut PKLU, atau kita tidak mau ikut PKB, kita tidak mau ikut PKP. Nah, ini kan kacau. Justru itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perbaiki sistem kita, perbaiki pemahaman kita. Kita ikutilah prosedur. Prosedurnya apa? Ya kalau Anda usia 35 sampai Anda usia 60, Anda masuk di PKB. Kalau Anda perempuan ketika usia 35 sampai 60, Anda masuk di PKP. Ya kan gitu. Setiap anggota yang lewat 60 ya itu maksudnya PKLU, kan itu. Tapi kok kita aneh-aneh aja ya. Entah bagaimana nih GPIB ini. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara kita perlu sedikit mengerti bahwa
tujuannya sebenarnya supaya kita dikumpulkan sama-sama. Bukan berarti kita mau beda-bedakan PKLU begini, PKB begini, PKP begini, bukan begitu. Tapi kita mau memahami bahwa ya inilah memang situasi kondisi kita secara kategori yang dipisah, tetapi tujuannya adalah untuk pelayanan supaya lebih bagus dan lebih mantap. Nah, mari kita pikirkan dahulu tentang PKLU. Apa yang dicontoh, yang kita bisa contoh? Kita bisa mencontoh mereka. PKLU ternyata mereka lebih setia. Mereka lebih duluan masuk ke gereja kita sekitar 15 menit daripada kita yang justru lebih dari 30 menit. Lebih jam. Baik ibadah keluarga, baik ibadah PKP, baik ibadah hari Minggu. Kenapa bisa begitu? Mungkin perlu perhatian. Mungkin perlu perombakan pemahaman. Mari kita sama-sama perbaiki itu. Kita bersyukur karena PKLU ini sudah menunjukkan sikapnya yang baik, menunjukkan untuk anak-anaknya, menunjukkan sikap yang baik kepada menantunya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kepada buyutnya dan lain sebagainya. Sayang sekali kalau kita tidak bisa mengikutinya. Oleh karena itu kita mau katakan begini dengan anggota PKLU. Tetaplah bersemangat, tetaplah bersyukur senantiasa dalam usiamu. Terima kasih atas semua informasi dan keteladananmu. Kita berdoa supaya para lansia kita sehat dan diberkati Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Gita Bakti 261. Sidang jemaat, mari kita sama-sama berdiri. Bersama-sama dengan semua orang beriman di muka bumi ini, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Masing-masing dengan sikap sempurna dan mata terbuka kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah. Kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dan terorong mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sidang jemaat, kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga atas berita firman yang menjelaskan bagi kami bahwa sejak awal Engkau memang mewariskan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar semua dunia mengetahui siapa Engkau yang sebenarnya.
dengan lemah lembut, dengan penuh sukacita, bahkan dengan pengorbanan. Di dalam anak-Mu, Engkau sungguh-sungguh memukau seluruh dunia ini untuk mengerti, memahami bahwa Engkau sangat mengasihi dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena justru melalui firman kami mendengar, kami mengerti, kami memahami betapa luar biasanya Engkau melakukan perencanaan sejak kami belum ada di dunia ini sampai kini, dan bahkan sampai akan datang. Itu kami pahami sebagai satu rencana yang sungguh luar biasa, penuh dengan sukacita, karena memang rencana-Mu tidak mungkin dipahami oleh semua orang. Tetapi justru rencana-Mu itu sangat baik bagi kami saat ini. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur juga karena kami selama ini memiliki orang tua, khususnya orang tua yang sudah lansia. Kami mengerti bahwa dari awal mereka sudah membina kami dengan sungguh-sungguh dan serius, dengan tujuan supaya kami mewarisi iman yang sudah mereka warisi dari iman orang tua mereka dulu. Justru dengan mewarisi iman itu, maka berkat yang sudah mereka terima itu juga menjadi berkat untuk kami di zaman ini, dan menjadi berkat untuk anak-anak cucu kami di masa yang akan datang. Berkat itu bukan berkat yang terbatas, tapi berkat itu berkat yang terus akan menerus mengalir dari kehidupan orang-orang percaya. Tuhan, itulah yang tidak kami pahami, tapi ternyata kami rasakan dan nikmati. Sungguh luar biasa berkat-Mu itu. Tetapi memang kami akui sebagai anak-anak-Mu, kami sering tidak merasakan, bahkan kami sering bertanya-tanya, mengapa kami terus harus percaya kepadamu? Mengapa kami mendapat berkat darimu? Mengapa kami Engkau lindungi dari berbagai macam situasi dan kondisi yang mungkin membuat kami hancur? Tapi Engkau tetap mau percaya, mau mengikuti, dan bahkan melindungi kami. Setelah kami lihat sejarah ini, kami sadar bahwa ternyata Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan, memberikan banyak yang terbaik bagi kami. Itulah Tuhan kami syukuri. Kami bersyukur atas berkat-Mu kepada orang tua kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang Engkau teruskan kepada kami. Dan kami berjanji juga Tuhan, bahwa berkat yang Engkau teruskan kepada kami akan kami teruskan juga kepada anak-anak cucu kami kelak di kemudian hari. Biarlah semua berkat-Mu itu mengalir dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, sehingga semua dunia ini lambat laun mengenal dengan sungguh-sungguh siapa yang memiliki dunia ini sesungguhnya. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, ketika kami juga melihat situasi kondisi kami juga belajar dari situasi Indonesia akhir-akhir ini. Tuhan, kami mengerti bahwa penderitaan sesama, penegakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat memang sering terganggu. Sampai hari ini pun kami sering melihat itu. Pemerintah kami berupaya untuk memimpin dan kemudian memberikan kesejahteraan dengan aturan-aturan yang ketat. Tapi memang banyak orang yang tidak mengerti, sehingga terjadi perlawanan-perlawanan yang perlu diselesaikan dengan baik. Baru-baru ini kami melihat banyak orang menentang tentang hukum yang baru, tentang pekerjaan. Banyak sekali yang merasa sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak juga para pakar yang ternyata sering bertentangan
dengan hasil yang sedang dibicarakan di MPR DPR. Tuhan kiranya menolong memberkati supaya para pakar hukum dapat tahu apa yang sebenarnya dilakukan saat ini, supaya masyarakat jelas dan damai sehingga tidak terjadi kericuhan. Oleh karena itu mohon Tuhan kiranya campur tangan juga di tengah-tengah bangsa kami yang saat ini sering sibuk berdemo. Bahkan mulai tanggal 20 direncanakan akan berdemo sampai 1 minggu. Kami tidak tahu siapa yang menjadi pelopor, pendana dan lain sebagainya. Tuhan tolong berkati supaya justru melalui demo-demo ini kami semakin didewasakan, kami semakin mengerti siapa yang salah, siapa yang benar. Justru kami bisa melihat apa yang sebenarnya dibalik semua ini. Oleh karena itu bantu kami Tuhan, bantu kami warga Indonesia bukan hanya sibuk berkoar-koar, tapi sibuk untuk melihat juga mana yang nyata, sehingga Indonesia di masa depan menjadi negara yang lebih baik lagi. Tuhan, kami teringat juga akan situasi kondisi gereja-gereja saat ini. Kami teringat akan PGI, juga Majelis Sinode dan semua anggota-anggotanya. Tuhan berkati mereka masing-masing di tengah-tengah pandemi ini. Kami mengerti bahwa tidak mudah menghadapi pandemi ini. Ketika kami mau melakukan ibadah, banyak sekali hambatan-hambatan di sana sini, termasuk ketika melakukan ibadah-ibadah keluarga. Tuhan kiranya membantu supaya kami tenang, tetapi kami juga dapat menjelaskan, dapat memberikan pengarahan, pemahaman kepada setiap warga masyarakat yang tidak mengerti. Kami teringat Tuhan akan warga jemaat kami yang sakit, yang berduka, miskin, cacat, bergumul karena keluarga di PHK dan lain sebagainya, atau cari kerja dan jodoh. Tuhan, berkati juga warga jemaat kami yang sedang bergumul karena lanjut usia, karena status janda, duda, yatim piatu dan lain sebagainya, atau mereka yang saat ini sedang dalam kondisi bergumul karena studi, dinas, baik di luar negeri maupun di luar daerah, mereka yang melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan berkati, berikan waktu bagi kami untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah, dan akhirnya kami terus tetap mendapat mengikuti Tuhan karena banyak berkat di balik semua kendala-kendala, hambatan-hambatan yang kami hadapi. Kami teringat juga Tuhan akan warga jemaat kami yang bersuka cita oleh karena hari ulang tahun, baik usia, baik perkawinan, baik berhasil dalam studi, usaha kerja dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini, tetap ingat akan berkat Tuhan dan tidak memanfaatkan menjadi pesta pora, tapi justru pesta iman. Biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami teringat juga akan pelayanan-pelayanan dilakukan oleh jemaat kami di Tugu, yang dilakukan oleh para presbiter dan keluarga. Berkati supaya semua itu menopang, memberikan pemahaman yang baik. Kami teringat juga akan Yapendik kami cabang Tugu. Tuhan berkati mereka, pengurus yayasan, guru, orang tua maupun murid, supaya mereka tetap bersemangat meskipun mereka tidak boleh bertemu oleh karena pandemi ini. Tapi biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik. Bahkan pelkat-pelkat, kami memahami bahwa dalam usia yang ke-10 pelkat PKLU tidak boleh hadir oleh karena usia mereka. Tapi mereka tetap bisa juga hadir melalui live streaming, menunjukkan bahwa kami juga mau mencari cara yang baik supaya kami bisa bertemu meskipun cuma lewat saluran udara. Kami tahu bahwa semuanya memiliki hal yang penting untuk kami lakukan. Pertemuan-pertemuan penting, tapi kalau tidak boleh bertemu fisik, maka mungkin kami akan bertemu melalui online. Biar Tuhan semua itu membuat kami tetap bersemangat meskipun kami ditahan oleh karena kondisi-kondisi tertentu dalam fisik kami.
Tuhan, kami teringat akan warga jemaat kami yang mau kami doakan pada minggu ini. Keluarga Nyonya Anita di Thomas, keluarga Titing Mesia Obednejo, keluarga Nyonya Magdalena Thomas, keluarga Novan Hasepa, keluarga Togarma Thomas, keluarga Dempsey H. Pendelaki, keluarga Hendriku, keluarga Adrianto Pakidi, keluarga Johan Triharta, keluarga Dick Bermon Koloba, keluarga Jack F. Tondang, keluarga Ba Zidu Waru, keluarga Asanya Melabesi, keluarga Wahyudi Kusniadi, dan keluarga Martinus Bolangitan. Tuhan, berkati 15 keluarga yang kami sebut ini dalam kehidupan mereka. Kami tahu masing-masing keluarga memiliki pergumulan-pergumulan tersendiri, tapi kami tahu Tuhan pasti punya waktu tersendiri bagi tiap-tiap keluarga untuk memberikan jalan keluar. Ketika mereka dalam kondisi sakit, lemah tubuh, dan lain sebagainya, Tuhan kiranya hadir untuk memberikan sukacita, pengharapan, dan kesembuhan. Tapi jika mereka dalam kondisi penuh dengan bahagia, sukacita, Tuhan kiranya selalu mendampingi, sehingga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, 15 kakak ini tetap selalu dipimpin oleh Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Berikan mereka keingat untuk selalu memuja mulia nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan apapun, meskipun dalam pandemi seperti ini. Kami mengerti bahwa banyak hal tentu yang kami sedang rasakan dan alami, hambatan-hambatan, tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin semuanya dapat diselesaikan pada waktunya. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas keterbukaan Tuhan juga untuk mengadakan rekan-rekan dalam menyiapkan ibadah live streaming ini, sehingga justru dengan adanya bantuan rekan-rekan ini, kami semua dapat melakukan ibadah secara online dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi warga jemaat kami. Itu semua adalah satu sukacita luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati semua upaya usaha yang kami lakukan. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara beri.
mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakan namanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini, kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup beserta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini. Ibadah syukur agung HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB dalam warta nomor 21 halaman 7 akan dilaksanakan secara online melalui media YouTube pada hari Selasa 20 Oktober 2020 dimulai jam 10 WIB sampai dengan selesai. Untuk kebersamaan pada ibadah syukur agung dapat memakai seragam resmi Pelkat PKLU GPIB. Dihimbau kepada warga jemaat GPIB Tugu yang memiliki anggota Pelkat PKLU di rumah agar dapat membantu memfasilitasi anggota Pelkat PKLU untuk mengikuti ibadah syukur agung ini. Himbauan ibadah pada hari Minggu dalam warta nomor 29 halaman 9. Saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi. Oleh karena itu, Gereja GPIB Tugu akan dibuka kembali mulai Minggu 1 November 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat, antara lain kapasitas jemaat yang hadir hanya 50%, diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah di gedung Gereja GPIB Tugu, diwajibkan untuk selalu memakai masker, diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang lengkap yang telah disiapkan di penerima tamu atau duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil dan anak-anak diharapkan untuk beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube dengan kata kunci GPIB Tugu. Dan akan dilakukan pengecekan suhu untuk seluruh jemaat yang hadir. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar kita semua tetap dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Himbauan poin penting dalam warta jemaat. Dihimbau kepada warga jemaat GPIB Tugu untuk dapat membaca juga beberapa poin dalam warta jemaat. Warta jemaat nomor 15 halaman 6 tentang memperoleh pelayanan di GPIB Tugu. Warta nomor 20 halaman 7 tentang protokol kesehatan di areal GPIB Tugu. Warta nomor 25 halaman 8 tentang kebersihan di dalam gedung gereja. Warta nomor 28 halaman 9 tentang informasi lowongan pekerjaan. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Bapak Egbert Parasian Siombing STH Emin KMJ GPIB Tugu yang telah melayani ibadah live streaming pada jam 10 WIB. Prokantor, organis, operator sound system, dan tim Inforkom yang telah mendukung ibadah ini. Seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, serta memberi persembahannya. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan, pelayanan, atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor Majelis Jemaat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan berkat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, berkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Masa pandemi ini untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema Hari Ulang Tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah Lansia Sehat, Tetap Bersemangat, Bersyukur Senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak, kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi
dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Pelayanan sejahtera dan hijau. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun engkau berada. Sidang jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.